Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip-prinsip negosiasi dari buku sumber Roger Dawson. Oke, inilah prinsip-prinsip negosiasi. Prinsip-prinsip bernegosiasi di sini ada beberapa hal. Buat pihak lawan berkomitmen dulu, berpura-pura bodoh itu pintar. Jangan biarkan pihak lawan menuliskan kontrak terlebih dahulu. Bacalah kontrak setiap waktu. Mani-mani, orang percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan konsentrasilah pada isu dan berikan ucapan selalu selamat pada pihak lawan. Oke, buat pihak lawan berkomitmen dulu. Di sini terjadi karena tawaran pertama mereka mungkin lebih baik daripada harapan. Dan kedua, bisa mendapatkan informasi sebelum memberikan informasi terlebih dahulu ya. Semakin sedikit informasi diberikan, di sini makin penting. Karena siapa yang memberikan informasi dulu, di situ menjadi pihak yang lebih lemah ya. Jadi di sini lebih baik kita tahan dalam memberikan informasi yang penting ya, dan tidak duluan dalam memberikan informasi yang penting tersebut. Dan yang paling penting di sini membuat pihak lawan berkomitmen dulu. Di sini contohnya, ini ibu pasti beli nggak tawar-menawar? Kalau pasti beli, oke ya, saya melayani ibu untuk tawar-menawar. Tapi kalau ibu nggak jadi beli, ya udahlah bu, nggak usah tawar-menawar lagi, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah komitmen dulu. Lalu di sini berpura-pura bodoh itu pintar ya. Mintalah waktu untuk berpikir atau pura-pura sibuk dilihat dengan catatan atau menunda keputusan, perlu approval komite, ahli dengan mengkaji aspek teknis atau hukum, atau menggunakan bad boy atau good boy. Di sini kita lihat, jangan terkesan kita itu seperti orang yang lebih pintar, lebih mahir bernegosiasi, sehingga membuat pihak lawan mengeluarkan semua energi atau secara maksimal dalam bernegosiasi tersebut. Jadi di sini kita pura-pura tampil biasa-biasa saja atau terkesan berpura-pura bodoh ya, supaya pihak lawan itu menurunkan kekuatannya. Misalnya harga barangnya 150.000 terus ditawar, bukannya 50.000 boleh ya, Mbak? Boleh dong ditawar. Saya seperti itu ya. Kalau kita sebagai penjual, aduh, nawarin banyak amat. Ya, kita pura-pura tracking dulu, terus kita pura mikir ya. Terus pura-pura lihat catatan. Atau di sini menunda keputusan dengan alasan perlu approval komite misalnya, atau ada ahli mengkaji aspek teknis atau hukum. Jika ini suatu negosiasinya prosesnya besar ya. Atau menggunakan bad boy dan good boy. Aduh, saya nggak tahu ya, tawar-menawar ini urusan bos sih, saya mah hanya melakukan aja misalnya. Apa yang diperintahkan bos, ya saya lakukan. Kalau menurut bos harganya segitu, 150.000, ya harganya maaf Bu, memang segitu. Jadi kalau urusan tawar-menawar nanti harus tunggu bosnya dulu datang Bu. Saya nggak berani deh kasih harga. Misalnya seperti itu. Maaf ya Bu, karena saya masih baru kerja di sini. Misalnya.
Jadi kita pura-pura itu pintar ya. Jadi kalau misalnya si pembelinya memang tertarik membeli baju itu, misalnya, aduh, kapan bosnya datang? Saya nggak tahu ya. Biasanya sih harusnya sebentar lagi Bu datangnya, sekitar jam 1, jam 2. Gitu. Tapi belum tentu juga dia datang tiap hari. Ya Ibu boleh jalan-jalan dulu kemana, nanti balik lagi. Tapi nanti saya juga nggak jamin kalau baju ini udah ada yang beli misalnya. Kalau Ibu memang suka, beli aja dong Bu. Daripada nanti keburu dibeli sama yang lain. Misalnya. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah jangan biarkan pihak lawan menulis kontrak terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus memastikan mencatat semua isu selama negosiasi dan mengklarifikasi isu yang belum dibahas, kesempatan memasukkan isu penting, dan review dengan teman sebelum dilanjutkan pihak yang lain. Dan jangan bawa staf legal atau minta approval legal sebelum tanda tangan kontrak. Lalu selesaikan draft kesepakatan secepat mungkin. Jadi kita harus memperhatikan waktu ya. Semua hal yang kita sudah sepakati itu sebaiknya kita catat ya, catat semua isu selama negosiasi. Dan isu yang belum dibahas dipastikan juga kita jangan lupa memasukkan isu yang pentingnya, jangan ada yang kelewat. Supaya nanti waktu pelaksanaan itu sesuai dengan kesepakatan yang ada, jadi dipastikan kontrak itu juga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, gitu ya. Harus sering mencocokkan dan jangan biarkan pihak lawan menulis kontrak terlebih dahulu. Yang menurut dia baik, dia tulis kontraknya terlebih dahulu, tapi harus sesudah disepakati oleh bersama. Ya. Ya, ini untuk yang sifatnya besar, misalnya sudah disepakati, oke, harganya sekian. Kalau pembelian dari kurang 30 hari, akan diberikan diskon 10% misalnya, sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau pembayaran lebih dari 30 hari, diskon 10% dibatalkan. Seperti itu ya. Poin-poin seperti itu harus detail dan jelas. Ya. Lalu jangan bawa staf yang asisten kita yang sifatnya legal dan minta approval legal sebelum tanda tangan kontrak. Dan selesaikan draft daripada kesepakatan secepat mungkin. Ya kalau misalnya untuk transaksi yang sederhana mungkin kontrak itu bisa menuliskan poinnya dulu terlebih dahulu dengan harga sekian misalnya. Kalau kita belum oke dengan harganya tapi udah tulis harganya sekian, ya berarti kita bersedia untuk membayar barang tersebut dengan harga seperti yang ditulis dalam BUM tersebut. Ya. Lalu selalu diingatkan kembali membaca kontrak setiap waktu ya. Jadi di sini harus selalu memperhatikan kontrak setiap waktu. Pastikan seluruh isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Perubahan tidak saja dilakukan pada apa yang disepakati untuk berubah. Jadi dipastikan bahwa isi kontrak itu sesuai tadi ya, yang disepakati, selalu diperiksa lagi dan diperiksa lagi ya. Jangan sampai salah satu pihak itu mengambil kesempatan menambahkan pada isi kontrak yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ya, ada yang dirubah gitu ya. Lalu prinsip money money di sini. Supaya terkesan di sini harganya itu murah, biasanya pecahlah bid dan tawarannya di sini dalam satuan nilai yang terkecil ya. Supaya terkesan nilai nominalnya itu murah, lalu ya ini untuk prinsip penjual sih ya. Contoh, ayo mari buruan beli rumah minimalis model ini, harganya hanya cicilan per minggu, per minggunya hanya 500.000 misalnya seperti itu. Ada yang bilang per hari sampai per hari ya detailnya. Per hari hanya dibagi 7 misalnya 70 per hari hanya dibawa lebih kecil dari 100.000 misalnya 80.000 ya atau 75.000 per hari ya seperti itu.
Jadi ada beberapa prinsip di sini, orang selalu percaya dengan apa yang dilihat secara tertulis, dan selalu backup proposal dengan data tertulis secara lengkap, dan konsentrasilah pada isu yang dibahas. Tadi kalau yang isu yang dibahasnya itu fokusnya adalah pada kualitas barang dan harga, jadi fokusnya di situ, kualitas barang dan harga. Ya. Lalu selalu memberikan ucapan selamat pada pihak lawan, supaya pihak lawan menjadi senang. Ya. Oke, sekian dan terima kasih.